Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita itu hari ini adalah 2013 The Review. Jadi kita akan mereview apa sih yang udah terjadi selama di tahun 2013, terutama di Hospital Akustik ini ya. Dan juga ini juga edisi khusus karena ya anak-anak sekolah lagi liburan. Jadi berasa banget di luar mendung cerah, tapi tetap aja suasananya liburan. Acara kita hari ini juga spesial, kenapa? Karena acara kita hari ini diliput oleh PKPU TV. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat PKPU TV. Yang merupakan website streaming. Betul. Ya, jadi bisa dicek di www.pkpu.tv. Betul sekali. Yuk. Kita panggilkan Dr. Murorol Aisy. Dr. Murorol Aisy, silakan. Kita mau menanyakan mengenai sejarah Hospital Akustik sejak tahun 1962. Itu tua banget. Jadi Hospital Akustik itu berdiri pada saat setelah kita ngadain Just Meet Cancer Community. Ternyata pada saat itu manajemen tertarik untuk melakukan atau mengadakan musik secara reguler gitu. Tujuannya adalah sebagai media komunikasi informal ya antara dokter, antara pasien gitu sama karyawan. Yang selama ini bersama memang kamu, yang selama ini sampingku memang kamu, namun kamu hanyalah sebuah ilusi di mataku. Orang kalau misalnya mau ngebantu penderita kanker, ya dengan keahliannya. Misalnya dokter membantu ya dengan pengetahuan kedokterannya. Perawat membantu ya dengan pengetahuan perawatannya gitu ya. Musisi membantu dengan musiknya. Penyanyi jadi dengan tidak harus suaranya. melulu dengan materi ya dok dengan ya. Materi, tidak harus selalu dengan materi. Jadi ini Hospital Akustik ini udah diadakan dari bulan apa nih dok? Saya ingat saya bulan Maret ya. Maret apa Mei? Bulan Mei dok. Bulan Mei. Dok saya nanya sendiri jawab sendiri. Namanya ketuaan jadinya lupa. Bulan Mei 2013 ya dok ya. Berapa kali nih kira-kira kita udah ngadain ini? Ini udah yang ke-7. Ke-7 ya dok? Ke-7. Dan pada saat itu pertama kali diresmikan oleh Dr. Sonar sebagai dirut, dan seluruh direksi ya. Betul. Dok, kita kan sudah menjalankan Hospital Akustik ini sejak bulan Mei dan sekarang sudah memasuki akhir tahun 2013. Dan pesan untuk Hospital Akustik untuk kedepannya seperti apa dok? Ya tentunya kan ajang Hospital Akustik ini awalnya dulu didesain oleh ini penggagasnya salah satunya ada Dr. Aisy ya dok ya. Kemudian ada direktur medik kita, mana tadi ada Dr. Bambang. Dr. Bambang. Dokter, boleh dok ke depan sebentar dok. Nah jadi dua penggagas ini pada waktu itu memang mengusulkan, ini Dr. Bambang ini direktur medik di Rumah Sakit Darmais, mungkin untuk beberapa pengunjung yang belum kenal. Nah jadi memang diharapkan kan tentunya suasana rumah sakit selama ini seringkali membuat, tentunya apalagi di rumah sakit kita ini membuat suasana kadang-kadang menjadi kurang nyaman lah. Jadi kita membuat satu suasana yang lain yang mudah-mudahan satu tentunya untuk para pengunjung bisa menghibur, juga mungkin untuk karyawan kita juga beberapa saya lihat ada yang cukup berbakat. Ini teman kita juga dia senang nyanyi, jadi bisa tersalurkan. Don't slip away this night, my baby. Please stay with me at least till dawn. Tak ada lagi ku menunggumu di depan pintu. Beautiful kind of sweet girl, you should try to love yourself more. Hanya janji yang ku berikan, ku ingin selalu bersama.
know that tears can't help but show. You'll break his heart and tear it apart, and suddenly the madness starts. Banyak, terutama di rumah sakit kanker ini, menganggap kalau masuk ke rumah sakit, apalagi rumah sakit kanker itu suasana atau image-nya itu udah kurang enak. Nah itu yang saya ingin kita rubah, bahwa memang rumah sakit betul untuk pelayanan orang sakit tertentu, apalagi di sini rumah sakit kanker, tapi kita buat suasana yang mungkin bisa lebih lain, yang mudah-mudahan bisa membantu, tentunya nomor satu bisa membantu pasien dan mungkin keluarganya yang merasa kadang-kadang perjalanan atau pengobatan kankernya cukup lama dan membosankan, bisa paling tidak mengurangi supaya tidak terlalu jenuh. Mungkin itu saja. Tujuan diadakannya hospital akustik itu apa ya? Oke. Sebetulnya hospital akustik itu Rumah Sakit Kanker Darmais buat untuk merubah ide atau pemikiran orang terhadap rumah sakit kanker. Kalau kita berbicara hospital pasti itu rumah sakit. Akustik itu kita artikan sebetulnya kita arahkan musik-musiknya adalah musik yang tidak bingar-bingar, yang lebih soft. Tujuannya adalah memberikan arah balik bahwa rumah sakit kanker itu tidak harus sesuatu yang menakutkan. Jadi harus sesuatu yang nyaman. Nah, salah satu yang nyaman itu adalah musik, salah satunya. Kegiatan ini sudah ada 6 bulan yang lalu. Sebetulnya itu hanya karena keinginan dari teman-teman untuk mempunyai ide yang baik tadi, dan kemudian direksi mensupportnya. Dan kebetulan ini suatu kondisi yang bisa dilakukan oleh Rumah Sakit Kanker Darmais. Jadi tujuannya sebetulnya merubah dari rumah sakit yang menakutkan menjadi rumah sakit yang lebih friendly, mungkin kira-kira itu. Apakah output yang diharapkan dari acara hospital akustik ini? Ya, sebetulnya penanganan kanker itu tidak bisa ditangani oleh rumah sakit, khususnya dokter. Karena banyak hal yang harus mensupport pengobatan. Salah satunya adalah di komunitas, di masyarakat ini. Jadi, hospital akustik ini selain menghibur, tentu dia memberikan wadah agar masyarakat bisa saling membantu, khususnya untuk penanganan kanker dari segi apapun yang mereka bisa. Contohnya dari musisi, misalnya dia bisa menghibur. Mungkin ada faktor-faktor atau hal-hal lain yang bisa diberikan oleh masyarakat lainnya, khususnya untuk menderita kanker di rumah sakit ini. Apa harapan Dokter Bambang untuk acara hospital akustik ke depannya, Yang satu tentunya sustainability. Jadi diharapkan kegiatan ini bisa berlanjut dari waktu ke waktu. Makanya periode ini saya menitipkan seperti flashback. Apakah yang sudah dilakukan dalam 6 bulan terakhir, dan diharapkan ke depan kita berpikir kegiatan ini bisa terus dikembangkan, lebih solid, lebih banyak orang yang bisa bergabung, sehingga tadi tujuan-tujuan yang diharapkan di awal bisa tercapai. Satu, masyarakat mengerti kanker. Kanker itu suatu penyakit yang bisa diobati jika ditemukan dalam kondisi awal. Yang kedua, kegiatan kanker itu atau pengobatan kanker, penanganan kanker tidak bisa dilakukan oleh rumah sakit sendiri, perlu bantuan dari masyarakat umum lainnya. Jadi sebetulnya ini sarana untuk saling berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Julio. Saya sudah 2 kali menjadi tamu di acara hospital akustik ini. Saya sangat mengapresiasi acara hospital akustik ini karena menurut saya ini suatu acara yang sangat inovatif dan kreatif. Dan ini saya pikir menunjukkan lagi bahwa musik itu sangat luas sekali manfaat dan arahan dan tujuan dan kegunaan, dan juga tidak sia-sia sebuah bakat diturunkan kepada manusia yang namanya bakat bermusik itu, karena luas sekali manfaatnya. Salah satunya ya selain untuk menghibur, tapi juga untuk sebagai sarana beramal, kemudian sebagai sarana bersosialisasi, sebagai sarana healing atau mengobati, itu juga sangat memungkinkan, dimana bermusik adalah suatu bisa dibuat sebagai suatu terapi penghalusan jiwa,
sebagai terapi pembentukan jiwa menjadi lebih halus, lebih bijak, lebih santai, dan juga pasti bisa membuat seseorang bisa menjadi lebih baik. Nah itulah saya pikir dengan Hospital Akustik ini tujuannya adalah untuk menghibur semua yang ada di rumah sakit ini, baik itu pasien, apakah itu dokter ataupun suster dan lain sebagainya, bisa membuat mereka bekerja lebih giat, bisa membuat mereka mungkin menjadi lebih sembuh, lebih baik dan lain sebagainya. Dan saya pikir ini adalah suatu ide yang sangat baik dan original, dan saya dukung selalu. Semoga Hospital Akustik ini bisa terus berlanjut dan dengan kondisi yang lebih baik dan lebih tepat sasaran. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.